That's right. We are ready to go. Oke, sekarang kita masuk ke nomor yang 16. Oke, ini yang nomor 16, kita mulai ya. Oke, coba teman-teman perhatikan di sini nih. Yang nomor 16 itu masih sama kayak kemarin yang nomor 15. Nah, di sini teman-teman itu hanya coba mencari mana sih di sini yang salah kayak yang kemarin tuh. Intinya teman-teman itu cuma bandingkan kata yang bergaris bawah dengan kata sebelum dan kata sesudahnya. Kalau misalnya nanti mereka cocok atau klop, berarti kita skip, pindah ke yang Bravo aman, pindah ke Charlie, Delta, dan seterusnya, gitu ya. Oke, sekarang kita mulai nih. Coba perhatikan yang nomor 16 nih. Kira-kira nomor 16 apa nih jawabannya? Oke. Sebentar, tak ganti jaringan dulu. Ya nih, baru tak ganti nih jaringannya nih. Sebentar ya. Oke, coba udah tak ganti, masih nge-lag nggak? Oke. Masih nge-lag atau udah nggak? Coba kayaknya harus dimulai lagi nih. Bentar. Oke. Kita mulai nih. Nah, yang tadi tuh nge-lag gara-gara pakai wifi, ini udah diganti, dan ternyata walaupun langsung diganti tetap aja nggak bisa, jadi harus dimulai lagi. Sebentar. Oke, langsung aja. Nah, coba teman-teman perhatikan yang nomor 16 yang ada di sini nih. Kalau teman-teman perhatikan, kalau misalnya teman-teman lihat yang alfa nih, nih perhatikan nih, yang alfa misalnya, kalau misalnya teman-teman ketemu ini kan, kalau tiba-tiba muncul kayak gini di awal kalimat verb 3 kayak gini, ini berarti sudah bisa dipastikan ini merupakan sebuah verb 3 yang diikuti oleh sebuah preposisi di belakangnya. Nah, kalau misalnya ada verb 3 diikuti preposisi, itu jangan disalahin. Kenapa? Karena memang verb 3 itu rata-rata dia itu barengannya atau pasangannya itu adalah sebuah verb 3. Itu dimanapun. Makanya kalau teman-teman perhatikan kalimat pasif itu, misalnya you are invited by. Jadi setelah verb 3 akan muncul preposisi. Itu sudah lumrah dan memang seperti itu dia. Itu ya, itu yang pertama. Jadi kalau misalnya apakah alfa salah? Tidak, dia benar. Berarti alfa aman. Tinggal lihat yang bravo. Mana bravo? Di bravo itu ada kata it's. Nah, teman-teman perhatikan, kalau ada pronoun, rata-rata kalau di TOEFL itu ada kata it, terus ada kata they atau kata them. Nah,
ini biasanya kalau dalam soal error kayak gini ada it, they, atau them, rata-rata biasanya mereka itu salah. Kenapa salah? Ingat, kata ganti atau pronoun itu dia itu selalu punya rujukan. Jadi kalau misalnya they berarti di depannya pasti ada kata benda jamak. Kalau it's berarti kata benda yang di depannya pasti tunggal. Sementara di sini kalau teman-teman perhatikan di sini ada kata scientist itu jamak, engineers itu jamak. Apalagi mereka itu digabung dengan kata n yang ada di sini. Berarti mereka itu benar-benar jamak nih di sini. Nah, kalau jamak teman-teman itu tidak bisa menggantikannya dengan kata it's. Maka teman-teman ganti dia menjadi kata their. Nah, gini. Berarti yang bermasalah ini ada di Bravo, teman-teman. Gitu ya. Jadi, teman-teman kalau ada pronoun di level 2 kayak gini atau di part 2, teman-teman wajib hati-hati. Biasanya dia salah tuh. Gitu ya. Jadi, jelas di sini Bravo gugur kita ganti menjadi their, dan their ini merujuk pada engineer atau merujuk ke scientist atau merujuk pada kedua-duanya karena mereka berdua nih jamak. Gitu ya. Jadi 16 Bravo. Bagaimana dengan yang Charlie? To develop. Nah, di sini kan berarti ada to tambah verb 1. Ini berarti namanya to infinitive. Dan to infinitive itu boleh muncul di belakang noun nih. Di sini nih. Coba perhatikan di sini nih. Di sini kan ada kata effort. Effort ini merupakan noun, dan noun dalam penulisan itu boleh diikuti to infinitive atau to plus verb 1. Itu boleh banget. Makanya di sini untuk yang Charlie itu juga aman. Nah, bagaimana dengan develop plus belakangnya? Nah, develop ini kan sebenarnya verb 1 nih. Di belakangnya develop itu biasanya butuh objek. Mana objeknya? Objeknya itu yang ini. Ini semuanya jadi objek, teman-teman. Kok panjang objeknya? Nah, ini yang kita sebut dengan noun phrase, sehingga tidak bermasalah seperti itu. Lalu bagaimana dengan kata heating system? Lihat. Di sini sistem itu adalah kata benda. Sementara kata heating yang ada di depannya ini merupakan sebuah adjektif. Nah, bolehkah adjektif ketemu dengan kata benda? Boleh banget. Kenapa? Karena memang adjektif dapat menjelaskan kata benda, sehingga sistem dapat dijelaskan oleh kata heating. Jadi jelas dia itu tidak bermasalah. Gitu ya. Jadi alpha aman, Bravo yang harus kita ganti menjadi their, sementara Charlie itu aman, Delta juga aman. Gitu ya. Jadi kalau mengerjakan soal-soal kayak gini, teman-teman itu wajib tahu apakah ini adjektif, ini kata sifat, atau kata kerja dan yang lainnya. Gitu ya. Enggak, ini baru mulai kita. Sekarang baru masuk ke nomor 17. Kan kita mulainya dari nomor 16 tadi. Adjective noun. Kalau cara bedain, teman-teman, itu tetap kita nggak bisa. Ini ibaratkan kayak gini. Teman-teman itu ada orang, anggaplah sekelompok pemuda. Teman-teman kan kalau belum pernah bertemu dengan dia, teman-teman itu nggak akan tahu yang mana yang namanya Andi, yang mana yang namanya misalnya Ari, Adi, dan yang lainnya. Jadi teman-teman wajib kenalan dulu tuh. Dalam artian, kalau mau tahu ini noun, ini adjektif, ini kata sifat, dan yang lainnya, coba teman-teman itu ambil satu paragraf tuh, satu paragraf reading misalnya. Terus teman-teman itu latihan garis satu persatu, tandai itu. Oh, ini noun, ini adjektif. Cari di kamus dulu. Nah, nanti kalau teman-teman sudah mulai kenal dengan mereka, itu nanti akan datang dengan sendirinya, teman-teman. Jadi kalau ngerjain TOEFL kayak tadi, kayak ngerjakan kayak gini, teman-teman nanti tiba-tiba tahu aja gitu. Apakah ini kata kerja, ini kata sifat, ini preposisi, dan yang lainnya. Itu nanti tahu, tapi gitu syaratnya, kenalan dulu. Kalau nggak kayak gitu, mustahil kita bisa tahu. Gitu ya. Jadi walaupun saya pun dulu juga sama kayak gitu. Gitu ya. Oke, yang nomor 17 nih. Nah, ini kembali pada saya campur-campur ya. Nah, ini coba perhatikan. Kalau misalnya teman-teman, saya langsung jelasin aja untuk yang ini. Kalau misalnya teman-teman ketemu dengan titik-titik nih, titik-titik nih kan di awal nih. Kalau ada titik-titik di awal, terus langsung ketemu koma kayak gini, berbarengan lah titik-titiknya diakhiri dengan koma, maka di sini pasti jawabannya itu yang verb 3. Kenapa? Karena hanya verb 3 yang boleh diakhiri atau tidak usah objek di belakangnya.
Jadi dalam artian teman-teman itu bisa gantiin koma di sini nih. Nah, coba perhatikan. Misal, kalau misalnya teman-teman pilih alpha di sini, analyze, ini kan kata kerja verb 1. Berarti di belakangnya butuh yang namanya objek. Sementara di sini jelas tidak tersedia objek. Maka dari yang pertama saja udah salah. Begitupun juga dengan Bravo. Lihat, analyzing walaupun ing, dia itu tetap aktif dan masih memiliki objek atau butuh objek di belakangnya. Sehingga karena tidak tersedia makanya mereka salah. Oke. Lalu bagaimana dengan si delta? Delta juga gugur. Lihat, analyze itu verb 1, ini ada objek, tapi masalahnya them-nya itu merujuk kemana? Kan nggak ada kata-kata kan di dalam di kata sebelumnya. Makanya kata them itu tidak mungkin muncul kecuali di depannya sudah ada misalnya the professors, the teachers, atau the kids, atau the kangaroos gitu. Jadi sudah ada kata jamak di depannya, baru tuh them boleh muncul. Tapi karena ini awal kalimat, jadi nggak mungkin muncul them gitu. Makanya yang paling memungkinkan adalah Charlie. Kenapa? Karena Charlie ini ada conjunction terus diikuti oleh verb 3. Nah, ini ya teman-teman, nanti kalau teman-teman sudah mulai advance dikit, ini nanti materinya adalah ellipsis. Nah, ellipsis itu ada 3. Ada yang namanya reducing, ada yang namanya omitting, ada yang namanya abridgment, atau kita singkat dengan ABR. Nah, kalau ada preposisi plus verb 3 muncul kayak gini, ini namanya abridgment, teman-teman. Nah, kalau dijelasin di sini mungkin terlalu banyak gitu, karena kita fokus ke soal-soal aja. Nah, kalau materi kayak gini biasanya kita biasanya kita ajarin atau kita bahas di kelas reguler. Biasanya di level 1 sudah dibahas, tapi nggak begitu mendalam. Maksudnya 70% lah dibahasnya. Tapi kalau yang full jor-joran sampai ke akar-akarnya itu biasanya di level 2. Itu teman-teman. Cuma masalahnya kelasnya belum mulai gitu. To analyze, yes ya. Jadi to analyze itu masuknya to infinitive. Nah, to infinitive itu kan ingat gini aja teman-teman. Selain verb 3 itu pasti kata kerja aktif. Mau itu to infinitive, mau itu verb ing, dan kalau dia masih aktif, potentially atau kemungkinan besar dia itu butuh yang namanya objek. Sehingga kalau tidak ada objek itu tidak bisa. Gitu teman-teman. Contoh nih misalnya kayak gini. Teman-teman bilang ke temannya, I invite, saya mengundang. Orang yang mendengar itu pasti bingung, kamu ngundang siapa gitu. Artinya memunculkan pertanyaan baru di dalam pikiran orang yang mendengar. Sama pun juga dengan bahasa Inggris. Kalau teman-teman when analyze, ketika menganalisa gitu, people knows bla bla bla. Jadi butuh sesuatu, menganalisa apa gitu. Tapi kalau misalnya ketika dianalisa gitu teman-teman, ketika dianalisa itu pasif, itu tanpa objek pun orang akan mulai paham. Kayak gitu, fix ya. Oke, 18. Oke. Sekarang coba perhatikan 18. Ini kasusnya sama, titik-titik langsung ke koma. Kira-kira mana nih menurut teman-teman jawabannya? Ayo, ini gampang banget, sama kayak nomor 17 yang tadi nih. Yo, perhatikan. Coba saya ambil itu ya, ambil power bank. Ini kayaknya baterai saya lemah. Delta? Oh iya kah delta? Oke. Delta. Rata-rata delta. Kenapa delta? Enggak C tah? Iya kah? Intinya cluenya gini teman-teman. Intinya cluenya ada koma. Pertanyaannya, yang mendatangkan koma itu conjunction tipe apa? Kalau misalnya ada conjunction. Kalau misalnya nggak perlu conjunction, berarti kemungkinan di sini, kalau ini opsinya kan A, B, C, D, ini kata kerja semua. Kemungkinan di sini verb berapa? Verb 1 kah? Verb 2 kah? Atau verb 3 kah? Yang ada di sini nih. Kira-kira yang mana?
Kalau titik-titik langsung ke koma, jelas itu jawabannya pasti verb 3 teman-teman. Nah, yang bukan verb 3 akan gugur tuh. Yang mana? Yang di sini gugur duluan. Lihat, live. Live ini verb 1. Jadi tidak mungkin dia akan muncul di situ. Contoh misalnya, anggaplah kita nih ngotot nih misalnya. Live by the owner. Nah, live by the owner, kalau verb 1 itu tidak mungkin munculnya by. Harusnya live the owner tanpa harus menggunakan by. Sehingga di sini pasti di sini gugur nih. Di sini gugur, harusnya nggak perlu by aja gitu. Tapi misalnya nih, by-nya sudah dihilangin nih, apakah dia bisa jadi jawaban? Tidak. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman mulai dengan kata live langsung verb 1, itu namanya kalimat perintah. Dan kalimat perintah tidak perlu diadain koma di sini, nggak perlu. Sehingga delta ini salahnya double gitu. Nah, kalau left by owner, bener, kita ganti nih. Kita ganti jadi kayak gini. Misal nih, kita ganti menjadi left. Ini kan verb 3, left by the owner. Baru tuh bener yang ini nih. Tapi sayangnya karena enggak ya enggak gitu. Sekarang kita pilih Charlie nih. Apakah Charlie benar? Tunggu dulu, kita lihat Bravo. Bravo jelas salah ya. Kenapa? Karena tidak mungkin, ini kan noun-nya, ini adjektifnya, berarti ini nih hanya sekedar noun phrase. Nah, noun phrase teman-teman tidak mungkin melahirkan koma di sini, nggak mungkin tuh. Ingat, yang bisa melahirkan koma itu hanyalah conjunction atau enggak preposisi. Hanya dua ini saja untuk tahap awal. Setelah ini saya kasih tahu kenapa ada lagi nanti beberapa yang bisa melahirkan koma. Oke, yang jelas Bravo ini akan gugur. Charlie ternyata adalah gugur juga. Kenapa? Karena which is left ini memang conjunction, cuma ini nih conjunction milih adjective clause. Dan conjunction milih adjective clause itu tidak akan pernah melahirkan yang namanya koma. Tidak akan tuh. Jawabannya mana? Alfa. Lo kok bisa? Nah, jadi sebenarnya di depan ini ada kata-kata misalnya conjunction, ada conjunction plus subject plus di sini verb. Ya, verb 3. Memang sudah verb 3 nih kayak gini. Subject plus ismr baru plus verb 3. Ketika nanti di reducing, ini reducing ya, conjunction-nya dihilangkan, subjeknya dihilangkan, dan tersisalah verb 3. Nah, makanya ketika seperti ini dia akan langsung muncul left, ditinggalkan gedung tersebut nampak so scary, nampak sangat menakutkan sekarang. Dan is unable, dan tidak dapat ditinggali gitu teman-teman. Jadi ditinggalin, berarti di depan ini kalau kita analisa nih, ini di depan ini kemungkinan terbesar, kita kan nggak tahu nih kata apa yang pasti di depan. Ini kalau analisa saya ini pasti kayak gini. Because the building is left. Ini kan pasif nih, koma. Ini kan. Because the building is left, the building looks so scary right now and is unable to occupy. Ini aslinya. Nah, dalam TOEFL level tinggi nanti teman-teman akan mengenal yang namanya reducing. Apa itu reducing? Pengurangan kata atau kalimat agar lebih efektif. Caranya apa? Caranya teman-teman buanglah conjunction yang ada di sini. Yang kedua, buanglah subjek yang ada di sini. Terus yang ketiga, buanglah auxiliary yang ada di situ, yang ini. Sehingga yang tersisa hanya left aja. Left, the building looks so scary. Makanya saya selalu bilang, kalau ada titik-titik, memang teorinya dia ribet teman-teman. Cuma kalau jadi soal dia gampang tuh ditebak. Ada titik-titik nih, terus langsung diikuti oleh koma. Maka jelas itu jawabannya verb 3. Jadi semua yang bukan verb 3 akan gugur tuh. Yang mana? Delta gugur duluan, Bravo gugur duluan. Sisa Charlie dan Alpha. Karena Charlie ini which-nya conjunction-nya adjective clause, tak bisa melahirkan koma, maka Charlie juga gugur. Sisalah Alpha. Gitu teman-teman. Yes, ini namanya reduce clause teman-teman. Ya.
Kenapa kalimat pertama sebelum koma langsung verb 3? Itu penjelasannya tadi. Jadi itu penjelasannya adalah reducing atau ellipsis namanya. Ya. Left by the owner. Oke. Enable itu sebagai adverb. Enable ini teman-teman, ini sebagai adjektif. Asalnya dari able. Able artinya bisa, unable tambahkan un di depannya tidak bisa. Tidak bisa ditinggalin. Gitu. Oke, jadi setiap titik-titik sebelum koma pasti verb 3 ya, Sir. Ya, jadi kalau gini, bukan semua ya. Kalau ada, ingat ini clue-nya. Kalau ada titik-titik di awal, terus langsung diakhirin koma, ya. Titik-titik di awal langsung diakhiri koma, maka jawabannya pasti verb 3. Gitu, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya nanti teman-teman masuk ke tingkat advance, jadi kalau kita buat konklusi nih kayak gini nih nanti jadinya. Bentar. Kalau ada titik-titik di depan dan di belakang ada koma, ini kan namanya koma adverb nih. Nah, koma adverb yang ada di sini nih, teman-teman. Bentar ya. Koma adverb yang ada di sini nih, ini muncul dikarenakan ada pemicu adverb. Yang pertama, adverb itu pemicunya adalah conjunction. Yang kedua, pemicunya adalah preposisi. Nah, ketika mereka berdua jadi pemicu, maka mereka muncul koma nih di sini. Tapi conjunction itu bisa di-reducing sehingga bisa saja dia langsung muncul verb 3 atau muncul verb ing. Ini namanya reducing dan levelnya lebih tinggi lagi, advance. Jadi ini nanti kalau teman-teman ada titik-titik di awal, terus di belakang ada koma, carilah conjunction. Oh, conjunction nggak ada, cari preposisi. Oh, kedua-duanya nggak ada, cari verb 3 atau cari verb ing. Itu pasti sudah jawabannya. Gitu ya. Fix ya sampai sini ya. Oke, ada pertanyaan nggak dari sini? Pasti mudeng. Pasti nggak mudeng atau bingung. Tapi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman kenal aja dulu. Yang penting tips dan triknya tahu tuh. Yang tadi kalau ada titik-titik langsung dengan koma, cari verb 3. Masalah teori itu belakangan aja. Yang penting tutornya teman-teman itu tahu alasannya dan teman-teman punya landasan. Oh, ini pasti reducing nih. Seperti apa proses reducing kita pelajari nanti di kelas. Itu urusan nanti. Yang penting paham dulu gitu ya. Oke, kalau gerund boleh nggak? Nggak boleh. Kalau gerund itu beda teman-teman. Jadi gini. Jadi saya kemarin pernah bilang bahwa verb ing itu teman-teman ada 3 tuh. Sebentar ya. Verb ing itu ada 3. Yang pertama, verb ing yang pertama itu kita sebut dengan continuous atau progressive. Continuous atau progresif ya. Atau progresif. Ini yang pertama contohnya. I am eating now. Saya makan nih sekarang gitu. Ini namanya continuous atau progresif. Yang kedua, bisa saja dia itu berupa gerund. Nah, apa itu gerund? Gerund itu adalah kata kerja yang ditambahkan ing dengan sengaja tanpa proses apapun untuk menjadikannya sebagai noun. Contohnya, eating is my hobby gitu. Eating is my hobby. Makan adalah hobi saya. Gitu teman-teman. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada yang namanya participle ya. Participle. Nah, participle itu adalah verb 3 juga, adalah verb ing juga yang dihasilkan dari proses reducing atau proses abridgment. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang tadi, yang di atas tuh, yang left kayak gitu itu. Atau misalnya eating, bla 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 bla, kayak gitu. Ya. Jadi ini teori agak berat. Tuh. Oke. Next, yang ini nomor 19. Coba kira-kira apa nih jawabannya? Hati-hati ya, dia tanpa koma nih, tanpa koma. Kalau misalnya tanpa koma berarti yang hilang di sini subjek nih. Pertanyaannya, apakah subjek doang yang hilang ataukah dengan verbnya? Nah, tuh yang jelas subjek pasti hilang teman-teman. Oke, Charlie. Kalau Charlie, ini gerund ya. Ini contohnya gerund nih. Ini langsung ketahuan nih. Ini gerund.
contoh dari gerund. Tapi masalahnya apakah gerundnya doang sebagai subjek yang hilang? Apakah subjek doang nih yang hilang atau kata kerjanya? Maka teman-teman wajib cek dulu di sini nih. Kalau ada titik-titik di awal dan sampai ke belakang nggak ada koma, maka kemungkinan besar yang hilang itu subjek. Bukan kemungkinan besar sih, pasti subjek gitu. Nah pertanyaannya apakah ada kata kerjanya apa enggak? Nah kalau ada, teman-teman lihat, oh ada, mana? Is helping. Ada kan verbnya? Nah kalau sudah ada berarti yang hilang itu cuma subjek doang nih. Nah kalau sudah ketahuan kayak gini, ini sudah gampang nih. Oh berarti yang hilang subjek. Maka selain subjek akan gugur. Apa saja subjek? Yang pertama subjek itu bisa saja berupa noun. Yang kedua itu noun phrase. Yang ketiga itu adalah pronoun. Yang keempat itu adalah verb ing atau gerund. Yang kelima itu adalah to infinitive. Nah, salah satu dari ini aja akan membentuk subjek. Masalahnya yang bukan salah satu dari yang mereka ini gugur tuh. Yang mana? Yang pertama delta akan gugur duluan. Kenapa? Karena because itu conjunction. Dan conjunction itu nggak ada salah satu dari yang ini. Fix ya, gugur ya. Yang kedua, bravo juga gugur. Kenapa? When itu juga merupakan conjunction. Dan conjunction bukan salah satu bagian dari subjek. Fix. Yang ketiga, it juga akan gugur. Kenapa? Ini adalah verb. Ya, kalau verb itu berarti dia itu merupakan kalimat. Nah, kalau kalimat juga tidak mungkin jadi subjek, maka jawabannya adalah Charlie. Gampang kan? Jadi teman-teman itu sebelum mau mengerjakan, teman-teman itu wajib tahu dulu yang dibutuhin ini apa gitu. Baru tuh teman-teman cari. Jangan mencari sesuatu tanpa teman-teman tahu apa yang hilang gitu. Fix ya. Share contohnya subject to infinitive. Contoh subject to infinitive itu sama persis kayak subjek gerund. Contoh kayak gini. Traveling is my hobby. Gitu kan. Traveling is my hobby. Nah, traveling ini bisa langsung kita ganti menjadi to infinitive. Contoh kayak gini. To travel is my hobby. Eating is my hobby. To eat is my hobby. Sama persis kayak gitu teman-teman ya. Best verb palsu ya Kak. Yang mana nih? Yang mana? Conjunction ya Kak. Because of conjunction. Enggak. Because itu teman-teman. Ini because of ya. Because of ini teman-teman bukan conjunction tapi dia preposisi. Tapi meskipun preposisi di sini tetap tidak bisa jadi subjek. Ingat ini doang nih subjeknya. Sorry saya nggak lihat of-nya tadi. Ini bukan conjunction tapi ini preposisi. Tapi kalau when itu jelas conjunction. Gitu ya. Oke, bisa nggak kayak gini? Jadi tetap aja teman-teman acuannya ini loh. Kalau yang titik-titik di awal tidak ada koma sampai ke belakang kan yang hilang subjek. Udah tahu nih subjek yang hilang. Berarti patokannya yang 5 ini doang. Kalau salah satu dari yang 5 ini nggak ada di opsi, maka opsinya semuanya salah tuh. Tapi nggak mungkin sih, pasti ada. Oke itu ya. Next. Oke nih. Nomor 20. Oke, thanks. Sama-sama. Nomor 20 nih, titik-titik di tengah. Ini sudah beda soal nih, udah beda soal. Titik-titiknya sekarang ada di tengah. Kak ingat, kalau titik-titik di awal ada koma, jawabannya conjunction dan preposisi atau verb 3 verb ing gitu ya. Kalau titik-titik di awal terus tidak ada koma, maka jawabannya pasti subjek. Ini ingat-ingat nih teman-teman nih. Dan sekarang kalau titik-titiknya di tengah kalimat kayak gini, biasanya yang hilang itu kata kerja teman-teman. Makanya kalau titik-titik ada di tengah, yang harus teman-teman lakukan pertama kali, cek apakah ada kata kerja asli atau kita singkat VA, ataukah belum ada nih. Ada apa enggak nih kata kerjanya? Kalau belum ada berarti teman-teman cari kata kerja asli. Kalau misalnya sudah ada, teman-teman cari hal-hal lain kayak kata kerja palsu dan yang lainnya. Gitu ya. Nomor 20 Charlie. Maybe. Sekarang tak tanya dulu. Nomor 20 ini sudah ada kata kerjanya apa belum? Gitu aja. Nomor 20 ada kata kerjanya apa belum nih? Oke. Ada nggak nih? Belum kan? Contoh nih, misal nih, tak bantu analisa ya, nih. Lihat.
The ini jelas bukan kata kerja, dia namanya artikel. English ini karena bahasa berarti dia noun. Fonetik itu simbol, berarti ini juga noun. Ini artikel ya, art. Oke. Alfabet ini kan huruf kan. Karena dia huruf berarti dia noun. Boleh nggak noun berjejer kayak gini sampai 3? Boleh banget. Ini namanya teman-teman, kalau ada noun berjejer-jejer kayak gini, ini namanya noun adjunct. Apa itu noun adjunct? Noun adjunct itu adalah noun yang bersandingan dengan noun lainnya. Atau kita sebut noun kembar. Ini noun, ini noun, ini noun. Ini kembar 3 tuh. Maka ini namanya noun adjunct. So, di sini adalah adverb. Cold, di sini karena muncul tiba-tiba dan sendirian, berarti ini verb palsu. IPA itu International Phonetic Alphabet, bukan ilmu pengetahuan alam ya. Berarti ini adalah noun juga nih. Sementara then ini adalah comparison ya, comparison. Ini biasanya di sini masuk pada tataran conjunction, tapi bukan conjunction kayak biasanya, dia conjunction khusus gitu. Karena mungkin di sini nanti akan ada perbandingan kayak more, less dan yang lainnya, makanya muncul ini. Konsonan ini noun. Jadi dari analisa ini teman-teman lakukan analisa kayak gini kalau teman-teman itu mau mengerjakan soal 4B ya. Nah, dari analisa ini kelihatan jelas bahwa belum ada kata kerja asli. Maka kan tahu nih, yang hilang di sini pasti VA tuh, verb asli. Maka semua opsi yang bukan verb asli akan gugur tuh teman-teman. Ya. Maka yang manakah? Yang pertama yang akan gugur adalah bravo. Kenapa? Karena consisting itu verb ing yang muncul tiba-tiba sendirian. Jelas di sini merupakan sebuah verb palsu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di sini kita tidak membutuhkan conjunction. Kenapa? Karena kata kerjanya masih satu. Ingat, kalau kata kerjanya masih satu, kita tidak perlu conjunction. Conjunction hanya dibutuhkan apabila ada minimal 2 verb di dalam kalimat. Entah satu ada di sini verbnya dan satunya ada di sini. Gitu ya. Ya, maka ya delta gugur duluan ya. Lalu bagaimana dengan si Alpha dan si Charlie? Perhatikan. Di sini sama-sama verb 1. Ini juga verb 1. Sama-sama verb asli nih. Cuma perhatikan. Di depan ini dari kata The English Phonetic Alphabet so-called EPA itu semuanya jadi subjek. Sementara di sini nih, ini juga subjek. Boleh nggak ada 2 subjek? Nggak perlu. 1 aja subjeknya. Maka Alpha kita gugurin dan langsung kita ngambil Charlie karena yang kita butuhkan adalah kata kerjanya. Gitu teman-teman. Oke. Kenapa cold itu verb palsu? Cold itu teman-teman ingat kemarin kita punya materi namanya verb asli, verb palsu. Jadi verb palsu itu adalah verb 3 atau verb ing yang tiba-tiba muncul sendirian. Itu berarti verb palsu. Lalu yang asli kayak apa? Yang asli itu adalah verb 3, verb ing yang muncul tapi dia ditemani kayak is/am. Contohnya I am eating. Ada eating tapi di depannya ada is/am. Maka itu asli. Jadi verb palsu itu rata-rata verb 3 atau enggak verb ing yang muncul sendirian. So called termasuk apa? Nah, jadi so called ini teman-teman, ini so-nya kan ini adverb. Terus ini called-nya, ini kan hasil reducing juga nih. Ini kita sebut verb palsu yang berfungsi sebagai adjektif. Jadi kalau so called kan dia ada garis ini nih. Gak ada hyphen. Nah, ini kalau digabung ini fungsinya sebagai adjektif. Gitu teman-teman ya. 20 Charlie. Oke. Next 21. Oke. Yo, nomor 21. Balik lagi ke yang error analysis. Ini error analysis. Kak, kemarin udah di-upload belum? Belum tuh. Gak bisa dari tadi tak upload tuh kok gak bisa. Apa karena jaringannya kurang kuat ya? Gagal terus gitu loh. Nanti lah. Ini kan part 2. Nanti tak upload tak tulisin part 1. Ini part 2. Kelanjutannya maksudnya. Yuk, nomor 21 nih. 21. Tuts. Iya kah? Paralel itu gimana? Gimana kakak? Paralel
Kalau paralel itu teman-teman, jadi paralel itu kayak gini. Paralel itu pasti ada conjunction-nya. Dan conjunction dalam paralel itu adalah fun boys. Fun boys. Apa aja? Ini adalah for, ini and, ini nor, ini but, ini or, ini yet, terus ini so. Jadi kalau ada kayak gini, salah satunya aja, misalnya and nih, maka di depan and ini dan di belakang and wajib sama. Kalau di sini noun, di sini juga noun. Di sini verb, maka di sini juga verb. Di sini adjective, di sini juga adjective. Misalnya nounnya di sini jamak, ya ini jamak nih, maka di sini juga jamak. Ini tunggal, ini tunggal. Itu parallel structure. Gitu ya. Yo, yang mana nih? N-nya bener jadi conjunction kayaknya. Lihat aja gini, lihat. Contoh nih, kita langsung lompat nih. N ini kan ingat, N itu jarang banget salah teman-teman. Jarang banget salah tuh. Misal nih, N berarti dia akan membandingkan kata sebelum dan sesudahnya sama tuh. Legs-nya berapa? Jamak. Fit-nya, fit ini juga jamak bentuk dari kata foot. Berarti aman kan? Nggak, apalagi N yang ini nggak mungkin kan kita apa nyalahin ini nggak di garis bawah kok. Jadi yang Charlie jelas aman. Sisanya Alpha, Bravo, Delta. Yang mana nih? Oke. Kita mulai ya. Yang pertama, rabbits. Nah, rabbits yang ada di sini, kalau teman-teman American bilangnya rabbit, tapi kalau British bacanya A, rabbit. Nah, di sini teman-teman, karena di sini noun itu kan H bisa dihitung, bisa enggak. Nah, kalau misalnya ada kata benda yang bisa dihitung atau yang kita sebut dengan countable, maka di depannya wajib ada artikel, wajib tuh. Namun kalau teman-teman tidak mau meletakkan artikel kayak the atau an atau yang lainnya, maka teman-teman wajib meletakkan SIS di belakangnya sebagai pengaman. Tapi karena di sini rabbitnya sudah ada SIS, maka alpha jelas aman nih, lolos gitu ya. Dia berfungsi sebagai subjek. Makanya di sini nih pakainya have, nggak pakai has karena sudah jamak kan. Oke, gitu yang pertama. Yang kedua, tooth. Tooth ini teman-teman adalah gigi. Gigi itu bisa dihitung apa enggak? Bisa, berarti dia kata benda yang bisa dihitung atau countable. Nah, countable itu teman-teman, countable itu wajib punya yang namanya artikel di depannya. Sama kasusnya kayak dia. Apa aja artikelnya? An, atau atau the. Nah, kalau nggak ada itu pasti salah teman-teman. Makanya ini sebenarnya yang kita butuhkan adalah artikel. Kalau teman-teman nggak mau memperbaikinya dengan cara memberikan artikel, maka teman-teman harus tambah SIS. Tapi kan nggak ada yang namanya tooth. Nggak ada kan? Adanya bentuk jamak dari tooth adalah teeth. Gitu. Jadi di sini paling enak itu diganti menjadi teeth. Karena gigi kelinci itu tidak mungkin satu guys. Pasti jamak itu. Gigi kelinci kan minimal ada 2 tuh di depan. Gitu. Ya, jadi kita ganti menjadi teeth aja di depannya. Lalu bagaimana sih dengan si delta? Delta ini jelas aman, lihat. Di sini N, berarti di sini paralel kan? Kalau paralel depannya ada apa? Oh, verb ing, aman. Di belakangnya verb ing juga. Aman banget berarti. Gitu teman-teman. Satu bang, satunya lepas. Tonggos seperti itu. Oke, gitu ya. Oke. Ini yang delta itu kayak yang tadi. Coba lagi nih, kayak yang tadi cara ngerjainnya. Pokoknya jangan dimaknakan, karena ingat kemampuan kita di vocabulary, termasuk saya pun, itu terbatas teman-teman. Dan kadang ada aja kosakata yang kadang kita nggak ketahui. Dan kalau kita maksa mencari itu, habis waktunya nanti. Coba cari kayak gini. Yuk, dentistry. Ini masih masalah gigi nih, dentistry. Dentistry itu berarti ilmu tentang kegigian, bukan kegigihan. Apa sih namanya? Ilmu tentang gigi, bukan kegigian. Nah, dentistry. Kira-kira yang mana nih? Kalau nama ilmu teman-teman nggak perlu adanya. Ingat, kalau teman-teman ketemu dengan nama ilmu, teman-teman nggak perlu adanya the, artikel atau apa. Kenapa? Karena dia disiplin ilmu. Sama kayak psychology,
matematik dan yang lainnya nggak perlu ada kayak gitu. Nggak perlu dia tuh. Baru ngomong salah. nggak nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, atau kita nggak kenal semua kan di sini. Enaknya belajar online itu karena kita sama-sama nggak kenal, jadi malu pun nggak kerasa gitu. Malu juga sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga belajar. Oke, bravo. Kenapa bravo? A, B, C, D. Bravo berarti branch. Mungkin. Ayo. Kak Bunyi, ayo. Apa nih Kak Bunyi? Ketawa aja nih. Alena, bravo. Ariadni, Delta. Maybe. Delta. Kalian aja ragu apalagi saya. D, Kak, harusnya dramatically. Wih. Dramatically. Oke, bahas ya. Lihat nih. Oke. Yang pertama, dentistry karena dia disiplin ilmu. Ini kan a brand of medicine that bla bla bla. Jadi dentistry itu entah itu ilmu atau cabang apalah gitu, cabang keilmuan lah simpelnya. Maka teman-teman itu tidak perlu menggunakan artikel atau apapun di sini, gitu ya. Jadi alpha bisa dipastikan aman, fix ya. Yang kedua, bravo nih, branch. Branch ini berarti kita banding ke sini dan banding ke sini dan ini banding ke sini nanti. Oke. Yang pertama di sini branch ini kan noun. Boleh nggak di depannya ada artikel? Memang wajib. Kenapa? Karena branch itu cabang kan. Cabang itu berarti bisa dihitung. Kalau bisa dihitung berarti karena sudah tidak ada S maka wajib ada artikel. Entah itu the, dan ataupun en terserah. Berarti branch-nya aman. Terus branch muncul sebelum of itu aman juga. Kenapa? Karena sebelum of itu memang wajib kata benda atau noun. Fix ya. Ingat, sebelum of dan sesudah of wajib kata benda. Lihat, setelah of muncul medicine. Medicine di sini adalah sebuah noun, jadi aman juga. Apalagi nggak digaris, itu aman banget. Gitu ya. Lalu bagaimana dengan that? That ini teman-teman, ini adalah conjunction miliknya adjective clause atau AC. Sehingga dia itu nanti menjadi penjelas tambahan bagi ini. Contoh kayak gini nih maksudnya. The book that I borrow, misalnya the book that I borrow is yours. Buku yang mana? Buku yang saya pinjam. Jadi kata-kata that itu memberikan penjelasan tambahan pada medicine dan pada book yang saya contohin tadi. Makanya karena dia memberikan keterangan tambahan atau informasi tambahan dia kita sebut dan kita fungsikan sebagai adjective. Itu namanya adjective clause. Nah, sama pun kayak gini. Jadi dia tidak bermasalah. Gitu ya. Oke, fix. That boleh nggak ketemu dengan kata kerja? Boleh banget. Karena memang setelah conjunction itu memang pasti muncul kata kerja. Entah munculnya langsung berpepetan kayak gini, setelah that langsung ketemu has, atau ada subjek dulu di sini itu juga nggak masalah. Aman. Ya. Dan inilah yang menjadi masalah. Lihat. Dramatic ini adalah adjective. Berakhiran ik di belakang itu jelas sebuah adjective. Dramatic, heroic, nostalgic, dan yang lainnya itu semuanya itu adjective. Nah lihat di depan adjective ada kata very. Very itu adalah adverb. Adverb boleh nggak ketemu dengan adjective? Boleh banget. Adjective boleh nggak ketemu dengan in? Boleh juga banget. Ini ketemu dengan preposisi ya. Itu boleh banget teman-teman. Sangat-sangat boleh. Masalahnya adalah dramatic, very dramatic ini kan sebenarnya satu kesatuan kayak gini. Nah, karena satu kesatuan maka dia akan menjelaskan kata develop. Develop ini adalah verb. Sementara verb itu tidak bisa dijelasin oleh adjektif. Dia bisanya dijelasin oleh sebuah adverb. Maka dari kata dramatic kita ganti menjadi dramatically. Gitu. Dramatically. Gitu teman-teman. Jadi yang bermasalah ada di delta. Gitu. Aman nggak? Oke. Next. Nomor 23 nih.
Nomor 23. Apa bunyi HP saya nih kok bunyi terus? Oke, next one. Nomor 23. Titik-titik berada di tengah. Caranya kayak tadi. Yuk, jawabannya apa? 23. Charlie. Maybe. Charlie. B. Whenever. Charlie. Jangan ikut-ikutan ya guys, karena kebanyakan voting ngambil Charlie, terus semuanya ngikut Charlie gitu. Oke. Setelah saya ngomong kayak gitu, tiba-tiba nanti ada yang jawab Alpha, Delta. Ini baru keluar Alpha. Tapi keterangan saya belum selesai ya. Tapi kalau yang mayoritas memang sudah kelihatannya benar, ya udah ngikut aja gitu. C or D deh. Nggak tahu nih, lihat nanti kita nih. Lihat dulu. Teman-teman ini biasanya teman-teman ini lucu-lucu kalau sudah dibuat bingung mereka tuh langsung berubah haluan. Oke, yuk mulai ya. Oke, kita bahas. Oke, yang pertama nih. Ingat, titik-titik berada di tengah kan? Fix nih, ada di tengah. Maka yang harus teman-teman lakukan pertama kali, jangan baca dulu nih soalnya dan gak usah pusing dulu. Yang harus teman-teman lakukan adalah cari dulu nih kata kerjanya sudah ada apa belum. Oh ada, mana kata kerjanya? Ini loh, picks up. Picks up itu adalah kata kerja, artinya menjemput gitu ya. And funnels sound wave gitu. Nah ini sudah ada nih kan kata kerjanya. Nah kalau kata kerjanya sudah ada teman-teman, berarti soal ini sudah punya satu verb asli. Nah kalau satu kerja asli, ada satu kata kerja asli, artinya kalimat ini sudah sah. Tapi kalau teman-teman soal ini dipaksa untuk milih A, B, C, D yang berisi kata kerja lagi, berarti secara tidak langsung teman-teman dipaksa milih kata kerja lagi. Kalau teman-teman dipaksa milih kata kerja lagi, maka opsinya ada dua. Yang pertama, teman-teman itu carilah yang verb palsu. Entah itu verb ing yang muncul tiba-tiba atau verb 3 ya, yang muncul tiba-tiba. Ingat harus yang tiba-tiba. Oke, yang kedua, kalau misalnya itu nggak ada, teman-teman carilah conjunction plus boleh ada subjeknya, boleh nggak, terus kata kerja di sini teman-teman. Ya, jadi teman-teman carilah kalau nggak ada verb ing verb 3, teman-teman cari conjunction plus subjek. Kalau nggak ada subjek nggak masalah, yang penting ada verbnya. Gitu ya. Maka dua ini sudah jadi jawaban teman-teman. Gitu ya. Nah, maka yang pertama karena kita sudah ada nih kata kerja aslinya, maka tidak mungkin kita butuh kata kerja asli lagi tanpa adanya conjunction. Ingat yang kemarin saya bilang, kalimat itu sama persis kayak rumah. Kayak gini kan? Nah, ini rumah nih, ini sentence nih. Di dalamnya boleh memiliki satu penghuni sah nih, boleh. Tapi kalau mau ada dua penghuni sah di dalam satu kalimat tersebut atau rumah tersebut, mereka wajib punya hubungan. Nah, hubungan ini kita sebut dengan conjunction teman-teman, atau ikatan lah. Karena nggak mungkin kan, ini orang asing, terus tinggal satu rumah. Ribut tuh pasti gitu. Makanya butuh hubungan misalnya atau ikatan ayah ibu, adik kakak, dan yang lainnya. Nah, itu yang kita sebut dengan conjunction. Artinya conjunction dibutuhkan, ikatan dibutuhkan kalau ada dua orang di dalam satu rumah. Kalau cuma satu, butuh conjunction nggak? Butuh ikatan nggak? Enggak. Gitu. Jadi karena kita di sini kalau mau nambahin yang alfa, karena dia tidak punya conjunction atau ikatan, nggak bisa kita satukan. Mereka sama-sama asing tuh. Fix ya. Terus yang kedua sama kasusnya, ini verb 3, ya ini verb 3, ini have has, berarti ini kan ini verb asli, ini verb asli juga. Sama-sama verb asli nggak bisa disatuin. Lalu bagaimana dengan delta? Di delta itu memang sudah ada conjunction di sini, cuma di sini teman-teman ada of.
Emangnya bolehkah which itu diawali of? Boleh. Boleh banget. Dengan catatan kalau misalnya nanti teman-teman itu masuk pada kata benda yang memang selalu lekat dengan of. Contohnya kayak gini. Nah, misalnya I have 3 cats, one of which, itu boleh. Tapi dalam kasus ini of which tidak memungkinkan. Sehingga yang akan menjadi jawaban adalah si Charlie, guys. Which-nya conjunction, include-nya verb asli. Maka jelas di sini yang kita butuhkan adalah VA plus conjunction. Gitu. Nomor 23, Charlie. Aman. Berasa punya guru privat, anjay lah. Oke, benar. Benar nggak tuh? Yang mana tadi perasaan banyak makhluk-makhluk yang jawab alfa gara-gara saya goyahkan nih. Mana tuh yang jawab alfa tuh? Kok tiba-tiba ngilang aja? Yo, coba nih. Ya. Ya, nomor 24. Nomor 24. Titik-titik ada di awal, guys. Jadi ingat, kalau titik-titik di awal, tipenya ada 2. Nih, lihat nih. Tipenya titik-titik. Saya buat rangkuman ya. Sambil teman-teman jawab, saya buat rangkuman. Kalau ada tipe soal 1 titik-titik di awal. Kalau titik-titik di awal ada 2 tuh. Awal nih ya. Awal titik-titik di awal ada 2. Yang pertama dia plus koma sama dengan conjunction. Jawabannya conjunction atau enggak preposisi. Kalau titik-titiknya ada di awal juga. Nah, titik-titiknya ada di awal juga. Tapi no koma, sebentar, tanpa koma, maka di sini yang akan jadi jawaban adalah subjek. Oke, terus yang kedua nih, titik-titik ada di tengah. Nah, kalau titik-titik di tengah, maka teman-teman itu yang harus dicari itu antara verb asli atau enggak verb palsu. Udah kayak gitu aja materinya sebenarnya. Dari sini udah tahu jawabannya. Dari sini udah tahu jawabannya dan jawabannya salah nanti. Ya. Nomor 24 nih, apa nih? Ya, ini rangkumannya, guys. So, jadi materi sebanyak apapun kalau dirangkum jadi seperti ini. Oke. Yuk, coba nih. Yang pertama di sini lihat titik-titik berada di awal. Oke, berarti tipe ini ya. Terus di belakang ada koma, berarti ini tipe yang ini, tipe alfa ya. Ini tipe B. Tipe alfa berarti jawabannya conjunction atau enggak preposisi. Oke. Lihat, kalau misalnya sebelum koma ada kata kerja, ada enggak? Ada nih. Kalau sudah ada berarti di sini isinya conjunction. Oke, fix. Maka semua opsi yang bukan conjunction gugur. Yang mana? Yang jelas alfa gugur duluan karena from ini adalah preposisi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, when, where, dan that itu juga conjunction. Cuma delta ini pasti gugur. Kenapa? Karena that ini conjunction miliknya AC. Adjective clause. Dan punyanya apa? Conjunction adjective clause itu tidak bisa melahirkan yang namanya koma. Tidak bisa memicu koma tuh. Maka tersisalah when dengan where. Kira-kira yang mana nih? Kalau sudah kayak gini. Bravo apa Charlie? Nih. Lihat teman-teman, where itu artinya di mana? Di mana ini area dan ini teman-teman, yang Charlie ini biasanya jadi conjunction miliknya noun clause dan noun clause juga tidak bisa memicu yang namanya koma sehingga yang akan menjadi jawaban adalah bravo. Wih, benar semua nih. Kak, bahas di video dong soal yang tipe gini. Ya, ini video nih. Ini video. Nanti kita upload ke YouTube nih. Kalau yang panjang-panjang tak upload ke YouTube. Kalau yang di TikTok itu hanya 2-3 soal aja buat harian aja, teman-teman. Oke, aman ya. Next, 25. Yuk.
YouTube-nya ini nih YouTube-nya. Tak tebelin tuh, YouTube vocab level. Nah, subscribe tuh teman-teman biar ada kerjaan nanti. Nanti hasilnya ini tak up di YouTube semua. Cuma kemarin ada kendala tuh. Apa YouTube-nya? Ini YouTube-nya nih. Ini YouTube-nya nih. Ini orang-orang Indo nih minta dihajar nih. Nah, ada di sini semua nih udah. Subrek guys, subrek. Ayo delta. Terasa gampang kah? Apa saya kurang sulit buat soal? Saya ini buat teman-teman, soal ini saya buat. Tapi memodifikasi kadang. Oke Kak Izal. Oke. Masuk ya. Masuk ke soal ya. Oke, yang pertama nih. Ada titik-titik di awal. Oke, di belakang ada koma. Berarti tipe pertama. Lihat, di depannya tidak ada satupun kata kerja kan? Berarti fix di sini jawabannya pasti preposisi nih. Maka semua opsi yang bukan preposisi akan gugur. Yang mana? Whereas gugur duluan karena ini merupakan conjunction. Terus although juga gugur karena ini juga conjunction. Terus different juga gugur karena ini adalah adjective. Jawabannya with yang merupakan preposisi. Gila, cepet bet. Gampang nggak? Gampang lah guys. Gitu. Teman-teman itu sebenarnya gini. Mungkin di sini paham, nanti lupa. Nah itu artinya teman-teman itu sebenarnya sudah paham. Cuma butuh latihan lebih gitu. Buat bener-bener hafal di luar kepala. Tuh, gampang kan kayak gini. Intinya ingat ini loh. Intinya ingat ini nih, catatan ini nih. Ini catatan penting nih walaupun dikit-dikit nih. Next, 126. Yuk, ini error analisis lagi nih. Cari mana yang salah. Yuk, coba. Oke. Ayo dijawab. Come on. Yuk, yang mana nih? Jawabannya. Bang, saya ingat contohnya, tapi saya nggak tahu contoh dari conjunction. Nah, iya kalau kayak gitu teman-teman itu coba gini nanti. Conjunction versus preposisi gitu di YouTube. Terus kalau sudah udah ditulis tuh lihat yang ubah pencarian itu menjadi gambar. Nah, nanti itu akan ada tuh gambar-gambar berisi conjunction dan preposisi. Nah, teman-teman itu ambil aja screenshot terus kalau lagi nyantai itu baca aja, nggak perlu dihafalin, baca aja. Oh, ini ternyata conjunction. Oh, ini preposisi. Nah, sekedar kenal aja. Nanti kalau sudah masuk kayak gini, nah teman-teman itu akan keinget sendiri tuh. Oh, ini conjunction, ini preposisi gitu, guys. Yuk, coba. Yang mana nih? Pam. To sama dengan from. B. Oke. Mulai ya. Oke, yang pertama nih kita analisa dulu nih. Saya analisa dulu sampai ada ini soal udah lebih tinggi levelnya daripada yang sebelum-sebelumnya. Oke, lihat nih. Yang pertama, lihat ada range. Range ini verb 1. Di depannya ada plans yang di sini jamak ya. Jamak atau plural. Subjeknya jamak berarti di sini tak perlu ketambahan SIS. Range itu teman-teman walaupun dia aktif dia itu tidak punya objek. Artinya dia namanya itu intransitive verb. Jadi intransitive verb itu adalah kata kerja yang tak punya objek. Ya, jadi ini gugur duluan. Maksudnya udah benar, jadi nggak perlu diapa-apain. To di sini, Zeiss to. To ini teman-teman preposisi yang muncul di belakangnya noun dan diikuti oleh noun lainnya. Bolehkah preposisi kayak gitu? Boleh banget. Jadi dia itu tidak bermasalah. Oke, secara
secara urutan itu tidak bermasalah. Bagaimana dengan kata invisible? Invisible itu teman-teman, invisible itu sebenarnya di sini nih ada kata-kata kayak gini, which is invisible to bla bla bla. Cuma ini nanti kita sebut dengan abridgment. Ini abridgment nanti. Ada teori di ellipsis itu kan saya sebutin. Ada reducing, omitting, abridgment. Nah, ini bukan di abridgment, ini di omittingnya nih. Ini di omittingnya, jadi langsung dihilangin tanpa menghasilkan apa-apa. Tapi resikonya harus nambah koma di sini. Gitu ya. Nah, jadi dia itu juga tidak bermasalah muncul di sini. Jadi Charlie juga aman. Boleh nggak invisible ketemu dengan to? Boleh. Adjective boleh diikuti to. Contohnya I am happy to, I am glad to, kayak gitu. Ya, aman. Charlie aman. Bagaimana dengan delta? Delta di sini ada verb ing yang tiba-tiba muncul sendirian. Berarti di sini ini hasil dari reducing. Asalnya itu mungkin kayak gini. Which lives gitu dan bla bla bla, dia mungkin itu di reducing baru jadi seperti itu, atau memang dia itu sudah ditempatin kayak gini nih, jadi verb langsung dijadikan verb ing untuk menunjukkan sifat, sehingga kalau di sini kita fungsikan sebagai adjektif, dia boleh juga ketemu dengan noun yang ada di sini. Alpha, Charlie, Delta benar semua. Nah, karena sudah terasa benar semua kayak gini kan nggak mungkin nih. Makanya saya bilang ini tingkatan lebih lanjut. Perhatikan di sini. Ada materi yang namanya pairing word. Pairing word. Ini biasanya di level 1 nih sudah saya jelasin biasanya. Nah, pairing word itu teman-teman, itu kata yang selalu bersamaan. Contohnya kayak depend selalu bersama dengan on. Atau misalnya from selalu bersama dengan to. Nah, di sini kan ada to nih. Nah, ini koneksinya ke sini nih. Ini udah beda level nih. Jadi di sini range in size dia itu rentangannya dari size apa? From tiny, dari yang sangat-sangat kecil gitu kan. Dari sangat kecil single cell blue green alga to gitu kan. Invisible to naked eyes gitu. Jadi dari sini kita ganti menjadi from bla 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 to bla 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 gitu. Jadi nomor 26 ini jawabannya bravo. Tapi di analisa kayak tadi itu semuanya benar teman-teman. Gitu. Jadi kalau di analisa satu persatu kayak gitu benar, berarti ini secara konteks nih yang salah. Gitu teman-teman. Ya. Jadi tapi teman-teman gak usah minder. Ini soal kayak gini, ini paling potensi munculnya dalam 40 soal. Paling ini cuma sekitar 1-2 kali munculnya nih. Gitu ya. Aman gak? Oke, coba nih 27. Tuh, 27. Oh ya, ini terakhir nomor 28 ya. Habis ini kita selesai. Nomor 27. Benar itu udah. Yang bravo benar. Coba nih. Yuk, Alena C. RJ C. Inner layer. Maybe. Rapsake. Ini nama-nama apa nih? Oke, Charlie. Maybe Charlie. Maybe Delta juga boleh. Oke, kita bahas ya. Kita bahas nih. Inner layer, alpha, tin. Oke, yang pertama kita mulai. Thin di sini merupakan sebuah adjektif. Oke, bolehkah adjektif ketemu dengan the artikel? Boleh banget, karena the itu memang khusus awal-awal boleh diikuti adjektif, tapi yang jelas the itu teman-teman endingnya pasti ketemu dengan sebuah noun, pasti itu. Entah di depannya diawali adjektif dulu itu tidak bermasalah.
Thin ketemu dengan author, author di sini juga merupakan noun. Noun ketemu dengan noun, ini noun adjunct, berarti thin itu ketemu dengan noun adjunct. Aman banget. Nggak masalah, karena adjektif memang pada hakikatnya tercipta untuk menemani kata benda. Makanya adjektif dan kata benda itu bisa dibilang hampir tidak bisa dipisahkan tuh. Mereka itu memang pasangan yang paling klop. Oke, alpha aman. Yang kedua ada cold. Nah, di sini merupakan verb 3, tapi di depannya sudah ada is mr atau be. Berarti ini merupakan sebuah verb asli. Jadi jelas aman banget. Dan di sini teman-teman itu pasif. Nah, kalau pasif itu biasanya tidak punya objek kan, tapi di sini ada objek nih. Kok bisa? Nah, jadi ada pengecualian tuh. Ada yang namanya call dan make. Setelah itu walaupun mereka itu pasif, mereka itu akan tetap memiliki objek di belakangnya. Kenapa? Karena mereka ini kita sebut dengan ditransitive verb. Apa itu? A verb yang memiliki dua objek. Jadi walaupun satunya diambil tuh objeknya, masih tersisa satu. Inilah contohnya. Gitu. Jadi jelas dia aman. Bagaimana dengan kata while? While di sini teman-teman ini adalah conjunction yang akan menghubungkan antara kalimat atas dan kalimat bawah, sehingga dia juga tidak bermasalah teman-teman. Fix ya. Bagaimana dengan inner layer? Nah, inner ini adjektif, layer ini adalah noun. Noun ketemu adjektif boleh nggak? Boleh, tapi dia kebalik. Harusnya adjektif dulu, baru noun. Contohnya, good boy, bukan boy good. Beautiful girl, bukan girl beautiful. Gitu ya. Jadi kebalik aja dia. Makanya saya buat tips and trick kan kemarin tuh. Kalau misalnya teman-teman ketemu dengan sebuah kata dua kata yang bergaris bawah, maka hati-hati, itu biasanya kebalik. Gitu ya. Next, soal yang terakhir. 28. Habis itu besok masuk ke soal-soal baru. Oke. Kak Pam nih, bener. Yuk, terakhir nih. Pam, ayo. Terakhir nih, sebagai penutup nih. Coba nih, bener nih. Mana nih kira-kira? Hayo. Capek kak. Dia tidak mau menodai skornya guys. Bang, lihat nomor 27. Kenapa 27? Soalnya ketinggalan. Oh ini nih, nomor 27. Nomor 27 itu jawabannya si Charlie. Yang ini ya. Yang ini nih jawabannya. Yang tak garisin biru nih. Dia kebalik doang. Oke, next one. Yuk, nomor 28 nih apa nih? Oke. Ayo. Bravo. Ini soalnya lebih sulit daripada yang di atas. Enggak guys, beda guys. Founding dengan find itu beda. Jadi gini, ini sering kejebak nih. Di TOEFL nih sering muncul. Ada kata kerja find. Kok ini warna itu. Jadi ada kata kerja find dan ada kata kerja found gitu. Contoh nih. Kalau find ini kan verb 1 nih. Ini verb 1. Verb 2-nya adalah found. Verb 2. Verb 3-nya juga found teman-teman. Jadi verb 2, verb 3 sama-sama found. Tapi ini artinya menemukan atau mencari. Tapi ada juga verb 1 yang memang dasarnya itu sudah found. Ini verb 1. Tapi maknanya dia itu artinya mendirikan. Makanya ada kata founder, pendiri kan. Found itu artinya mendirikan. Verb 2-nya itu adalah founded. Verb 3-nya juga founded teman-teman. Jadi beda mereka itu. Yang di sini ini artinya mendirikan, bukan yang menemukan. Gitu. Ayo.
Current, current, maybe current. Finding, bukan finding. Delta. Founding, being found, maybe. Delta. Oke. Kita tutup nih dengan yang terakhir. Caranya sama guys kayak yang tadi. Yang pertama kita perhatikan ada incorporation. Kalau ada akhiran tion kayak gini berarti ini jelas noun. Noun di depannya diawali the memang wajib. Kenapa? Karena memang the itu bisa dibilang penyelamat bagi noun. Gitu ya, penyelamat agar dia tidak salah dalam kalimat. Yang kedua, di sini ada of. Sebelum of itu memang wajib noun. Jadi jelas alfa aman. Bagaimana dengan current? Current teman-teman, kalau teman-teman ketemu kata berakhiran nt di belakang itu adalah adjektif. Contohnya different atau misalnya coherent dan yang lainnya nt di belakang mostly atau umumnya itu adjektif. Boleh nggak adjektif ketemu dengan akademik yang juga adjektif? Adjektif dengan adjektif itu tidak boleh ketemu. Harusnya adverb dengan adjektif. Tapi kalau di belakangnya sudah ada, di belakangnya diikuti noun kayak gini, maka bolehlah adjektif ketemu adjektif. Yang penting di belakang harus ada nounnya. Kalau misalnya kurikulanya nggak ada nih kayak gini, current academic, itu salah. Harusnya current academic, currently academic, kayak gitu. Harusnya kayak gitu. Tapi kalau ada kata bendanya, maka boleh kayak gini. Contoh nih kayak gini. Bolpen ini punya dua sifat nih. Sifat yang pertama, ini putih. Yang kedua, sifatnya panjang. Jadi, berarti di sini long and white pen. Atau long white pen. Boleh dua sifat menyifati satu kata benda. Yang penting harus ada kata bendanya. Jadi, bravo juga aman. Lalu bagaimana dengan kata leading? Leading ini merupakan sebuah adjektif atau hasil dari reducing kayak yang tadi itu. Intinya dia verb palsu yang berfungsi sebagai adjektif. Boleh nggak adjektif bertemu dengan jazz musicians, penyanyi jazz? Boleh banget karena dia itu adalah noun. Nah, noun boleh diawali oleh adjektif karena memang adjektif dapat menjelaskan noun atau memang sudah pasangannya adalah noun. Gitu. Berarti yang bermasalah adalah si delta. Gini. Kalau ada verb ing yang muncul sendirian kayak gini ya teman-teman. Terus di belakangnya itu muncul sebuah preposisi kayak by, on, with, dan yang lainnya. Pasti ini gantinya verb 3. Pasti itu. Gitu ya. Kenapa? Karena yang paling berpotensi boleh bersamaan dengan conjunction, dengan preposisi itu hanyalah verb 3. Makanya di sini nih kita ganti menjadi founded gitu. Tuh nomor 28. Oke, tuh selesai udah. Ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan. Kalau nggak ada kita tutup. Aduh, alhamdulillah. 1 jam setengah pas. Thank you kak penjelasannya. Siap. Saya mau nanya yang bener-bener years ago atau years ago. Boleh keduanya. Kalau years ago dengan S berarti bertahun-tahun lalu. Tapi kalau year ago berarti cuma tahun lalu. Itu sama kayak last years. Gitu ya. Besok live jam berapa kak? Sama. Jam 19.00 WIB. Atau jam 7 malam. Gitu ya. Oke. Years ago. Teman-teman pernah dengar kata yesterday kan? Yesterday. Ini ada juga years. Kalau yesterday ini kemarin, kalau years itu tahun lalu, sama persis kayak last years. Ini sama persis dan kedua-duanya sama-sama benar, teman-teman. Meluncur ke YouTube. Ya, nanti saya upload ke YouTube ya. Oke.
Kak, kenapa di YouTube videonya udah lama nggak dia upload? Karena kemarin saya sibuk guys, S2 di sini tuh mabok gitu. Jadi nggak sempat buat YouTube. Tapi beberapa materi juga sudah banyak kok terkumpul di laptop, ada di iPad juga nih banyak. Tinggal saya upload nanti. Cuma saya kurang rajin upload tuh. Nantilah kalian tuh jadi asisten saya deh. Iya, jadi asisten sok-sokan buat upload video. 2 years ago. Nah, 2 years ago. Benar. 2 years ago itu kan sebenarnya sebuah adverb guys. Jadi to dengan years itu to-nya adjective, years-nya itu noun. Cocok tuh 2 years. Ago-nya lalu itu. Dulu itu. Kakak meet up dengan kakak gimana? Kak meet up dengan kakak. Meet up gimana ini? Meet up in person. In person itu bertemu langsung gitu. Kalau bertemu langsung kapan ya? Agustus saya baru ada di Indo, lebih tepatnya ada di Madura itu Agustus akhir. Baru September mungkin saya ke Semarang atau dan ke Jogja buat jalan-jalan aja. Buat main doang. Upload dong Kak, biar yang ikut bisa live enggak. Oke. Iya nanti insya Allah saya upload kok, aman. Discuss. Boleh lah guys. Saya tuh suka tuh kalau orang-orang belajar karena saya ini orangnya pemalas. Jadi lihat orang belajar itu dan pengen belajar membuat saya tuh juga ingin belajar lagi. Burger McD, bener aku soal lupa kalau ada live. Contoh sekarang baru 5 soal, udah habis. Pokoknya kita live itu malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, 3 malam gitu. Sisanya saya gunakan untuk ngedit soal, pilih-pilih soal gitu. Karena kalau semuanya teman-teman itu soalnya nggak seirama, itu kemungkinan teman-teman nanti kebingungan tuh. Saya juga suka belajar. Saya nggak suka belajar masalahnya. Makanya saya tuh pengen berteman dengan orang-orang yang rajin belajar. Biar saya itu ketularan gitu loh guys. Oke. In Jakarta. Wah, kalau di Jakarta saya beberapa kali ke Jakarta doang. Karena macet Jakarta, jadi saya itu jarang ke Jakarta. Paling mentok-mentok saya ke Surabaya, ke Jawa Tengah paling kayak gitu. Atau rajin belajar tapi nggak paham nggak. Nggak apa-apa, serius nih ya. Dulu saya itu rajin banget belajar waktu di pondok. Karena semua orang kan kalau di pondok itu rajin-rajin tuh. Jadi saya ketularan tuh, rajin tuh. Semalam aja saya tuh bisa menghafalkan kosakata sampai 200 kosakata. Semalam tuh, dari pagi ke sore. 200 kosakata, terakhir 270-an. Itu karena dari saking rajinnya dulu. Tapi semenjak lulus pondok, aduh, ketemulah saya dengan makhluk-makhluk hidup yang tidak rajin belajar. Ngikutlah saya. Tapi basicnya memang gak rajin belajar. Kapan kakak ke Jakarta? I don't know. Let's see nanti ya. Oh, makanya dari kemarin saya nyari live-nya nggak nemu. Iya, kita live-nya cuma malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Asalnya tiap hari, cuma kalau tiap hari kayaknya itu teman-teman banyak kelewat dan saya pun juga keteteran untuk cari-cari soalnya gitu. Ada sih soalnya banyak, ribuan tuh ada soal. Cuma masalahnya kalau nggak seirama, maksudnya nggak disesuaikan tingkatannya. Kan ini sebenarnya dari mudah ke agak sulit gitu nantinya. Oke, makasih ilmunya Kak, barakallah. Makasih sama-sama Kak Asril. Semangat. Jumat, Sabtu, Minggu ya Kak. Yes. Ya, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Di jam-jam slow aja. Jam 7 malam kita mulai. Jam 7 malam kita akhiri jam 7, 8, setengah 9 kita akhiri. Verb ing bisa noun, bisa adjektif. Yes. Verb ing itu bisa 3. Bisa sebagai noun, bisa sebagai adjektif, bisa juga sebagai kata benda. Kalau sebagai kata kerja, maksudnya tetap kata kerja namanya progresif atau continuous. Kalau sebagai kata benda namanya gerund, kalau sebagai adjektif itu namanya participle. Tapi semuanya kata kerja palsu. Kak, kenapa tadi founded nggak being? Nggak perlu. Kenapa? Karena itu tadi sudah ada are nih di depannya nih. Nih lihat nih. Kalau misalnya nggak ada are, itu baru kasih being. Gitu. Sudah berbagi. Sama-sama guys. Thanks ya guys sudah berbagi. Oke, sama-sama. Kakaknya di Aussie S3 enggak, saya S2 masih S2. Insya Allah doakan lah nanti. Insya Allah saya cari S3 nanti biar sekalian selesai gitu.
Terus habis itu nyantai kan, balik ke Indo tuh udah bisa tenang menyelesaikan pendidikan. Orang-orang pada bilang, tapi kan guru sulit. Ya udahlah, saya juga ngajar bukan karena cari uangnya juga. Kalau masalah uang insya Allah tercukupilah dari bisnis. Amin, amin. Makasih Bang, sehat selalu. Amin, amin. Pemakaian being itu aslinya being itu tidak dipakai. Aslinya being itu dipakai. Di bahasa Inggris yang modern, being itu sudah langsung dihilangkan dan langsung jadi founded kayak yang tadi itu. Jadi itu tidak perlu lagi menggunakan kata being. Being itu biasanya digunakan dulu-dulu kalau misalnya kayak gini nih. The girl who is good at math, misalnya is siapa gitu. Nah ini teman-teman, dulu kalau di reducing ini akan menjadi kayak gini, the girl being good at math is bla bla bla. Tapi yang sekarang ini bisa langsung dihilangkan, the girl, koma, diganti koma langsung, the girl, koma, good at mathematics, koma, is good. Gitu aja sekarang. S2 umur berapa kak? Saya ini telat ya. Saya tuh udah nganggur karena saya ngejar beasiswa kan. Saya ini orangnya nggak punya. Artinya kasarnya miskin lah, simpelnya gitu. Nah, karena saya nggak punya, jadi saya tuh tetapi saya punya keinginan pengen memberangkatkan haji orang tua. Sehingga saya harus mencari duit sekitaran 100 juta untuk berangkatin haji minimal tuh. Nah saya mikir tuh gimana caranya dapat uang sebanyak itu. Kerja di Indonesia jelas enggak. Kerja sebagai WHV kayaknya dulu nanggung sekali gitu. Jadi carilah beasiswa, karena beasiswa itu per bulannya kan kita dapat banyak tuh. Kalau dari Indonesia kita per bulannya dapat 25 juta. Dan kalau 1 tahun atau 2 tahun itu sudah banyak kan tabungannya. Sehingga di situ saya ngejar beasiswa karena itu asalnya. Jadi saya aslinya nggak peduli mau kuliah di Indo atau di luar negeri, itu aslinya. Karena bagi saya tuh belajar itu bukan tergantung kampusnya, tapi tergantung seberapa kita rajinnya. Gitu sebenarnya ya. Tapi saya ngambil ke sini karena dana beasiswanya gede-gede gitu. Itu tujuannya saya aslinya ya. Tujuan busuk saya astagfirullahaladzim. Tujuan busuk saya kayak gitu, ngincer uangnya beasiswa. Aslinya seperti itu. Gitu guys. Sehingga saya baru tuh mutusin cari perkuliahan S2 pakai beasiswa di sini. Baru belajar IELTS, belajar TOEFL itu lama. Mungkin sekitaran berapa ya, karena nyantai sih dulu setahunan, terus memang sudah nganggur ngajar di pondok itu 2 tahun, jadi 3 tahun lah saya itu nganggur, baru tuh masuk S2. Mulia sekali kak orang. Bukan, niatnya mulia tapi saya busuk di itunya karena kuliah cuma ngincer uangnya doang. Tapi ya dalam tataran ilmu saya tidak main-main. Tip pacaran sama bule, walah bule. Itu ya insya Allah baik. Oke, mungkin itu saja untuk kali ini. Kakak diriku masih bingung antara present dan perfect continuous. Gini guys, kita itu sebenarnya itu apa ya, kayaknya kita itu dibangun oleh guru-guru kita itu untuk menghafalkan 16 tenses. Saya pikir itu sia-sia. Sia-sianya gini. Sekalipun orang bule di sini itu tidak akan pernah menggunakan tenses sampai 16, mentok mereka itu pakai tenses itu 7. Yang paling umum itu present tense, past tense, future, perfect, dan continuous. Udah itu doang tuh yang paling sering tuh. Jadi kalau misalnya sampai perfect continuous itu aja sudah jarang banget itu dipakai, dan hampir di dalam tulisan itu tidak terpakai tuh. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman fokus aja ke yang 5, bahkan TOEFL, IELTS pun itu hanya fokus ke yang 5 aja. Present tense, past tense, future, perfect, dan continuous. Udah gitu aja. Mantap kakak. Waduh, amin. Semoga. Jurusan apa sir? Saya di sini jurusan pendidikan bahasa Inggris. Kalau di sini sebutannya TESOL. Gitu. TESOL itu Teaching English to Speaker of Other Language. Jadi nanti kalau pulang itu gelarnya kayak gini nih. TESOL. Malu saya itu. Terlalu panjang titelnya nih. Kayak gini nanti
pulang-pulang tuh saya empty soalnya, malu banget. Aduh, ya Allah. Cobalah teman-teman itu. Saya dulu juga bilang, wih keren ya orang-orang di luar negeri. Ternyata sampai juga luar negeri. Saya S2-nya di Aussie, Australia. Di Monash University. Kalau soal praktis materinya apa aja yang dipelajari Kak? Yang paling pasti ya, yang paling pasti materi yang harus dipelajari kalau 4B kayak yang tadi itu yang pasti harus dipelajari cara membedakan ini naon, ini kata kerja, kata benda, kata sifat yang kayak gitu-gitu dengan cara latihan kayak yang tadi itu. Misalnya nih kayak gini nih. Misalnya don, misalnya kayak gini. Jazz itu kata benda, tulisin latihan. Jazz ini naon gitu. Jazz ini naon, musician itu naon, ini apa? Pakai kamus. Itu nanti penting banget kalau mengerjakan 4B. Sisanya paling cuma mempelajari kata kerja asli, kata kerja palsu, terus conjunction itu pasti ya, conjunction bla 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 kayak gitu aja. Pakai beasiswa apa? Saya pakai beasiswa LPDP guys. Kursus di kakak boleh, cuma masalahnya saya itu belum pulang, jadi kita kesulitan menyesuaikan waktu. Di sini nih guys, ini di sini nih udah jam tuh, di sini udah sekarang